Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa syahrun fihi nutahhiru ajsadana wa qulubana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahmatullah, ada 4 perkara kata Ibnu Mas'ud yang tidak baik dan tidak pantas, kurang etis dilakukan oleh orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Bapak men-setting diri ingin jadi orang soleh, jadi orang baik, taat pada Allah, sholat 5 waktu, tolong 4 ini ditinggalkan. Kurang etis. Ya, mungkin saya sampaikan 2 aja, tak jadi 4 karena waktu ya nanti. Yang pertama kata beliau, ayastami'al adzan fala yujib. Dengar azan tak dijawab. Nah, ada nggak di sini begitu? Nggak ada yang ngaku. Ya, kalau kita dengar azan, kita dianjurkan menjawab azan itu. Kata Nabi, idza sami'tan nida, jika kalian dengar kata Nabi panggilan, qulu, ucapkanlah bimithli ma yaqulul muazzin, seperti ucapan si muazzin. Ya. Kenapa? Siapa tadi namanya nih? Yang kabur nih. Hanan ya. Yang azan itu Hanan. Hakikatnya itu panggilan Allah, Pak. Ya. Kata Imam Hasan Basri, jika engkau ingin bicara sama Allah, berdoalah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, wafatkan aku, masuk khotimah ya Allah. Berarti kita sedang bicara sama Allah itu. Tapi jika engkau ingin Allah bicara kepadamu, baca Quran kata beliau. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayo orang beriman, puasalah kalian. Ini yang bicara Allah atau Nabi Muhammad? Tuh Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayo orang beriman, bertakwa kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian beriman kepadaku, kata Allah. Yang bicara siapa? Allah. Ya, maka terhormat kita, Pak. Ini bumi kalau dikelilingi, Pak, ya, ini pesawat gitu. Kata para ilmuwan paling sehari semalam. Buatlah paling pendek 2 hari 2 malam, isi aftur dulu. Tapi jangan dioplos, nanti mogok dia. Naiklah ke atas. Ya. 2 hari 2 malam transit dulu banyak. 2 hari 2 ada ciptaan Allah namanya Yuwaiskadi, kata para ilmuwan. Yuwaiskadi, ciptaan Allah ini kata para ilmuwan, jika kita naik pesawat dari titik sini ketemu sini nih, itu menghabiskan usia 800 tahun, 8 abad. Bayangkan pesawat terbang pun nggak nyampe kali itu, keburu rontok dia. Artinya apa? Tak terbilang lagi angka 0 itu. Sayangkan gedenya ciptaan Tuhan ini, habis angka menghitungnya. Cuma disebutkan jika naik pesawat 800 tahun, bumi 2 hari 2 malam. Artinya apa? Bumi ini debu ini. Di Jakarta Alam Raya ini, Pak, bumi kita ini debu ini. Tapi walaupun apalagi orangnya ini, apalagi kita ini debu banget, tapi kita bisa menjadi mulia dipandang oleh Allah karena baca Quran. Tuh. Kita baca kalamullah, pencipta langit, galaksi, bima sakti, alam ruang angkasa. Hebat Tuhan ini. Kita baca, mulia kita. Saya tanya dulu, di sini ada yang nggak bisa baca Quran? Ada nggak? Dalam hati aja, jangan dijawab. Bapak saya tuntun ya, Bapak harus bisa baca Quran. Nanti Quran tak bisa nolong Bapak. Kata Nabi, iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Di akhirat nanti datang dia syafi'an li ashabi, menolong bagi yang membantu membacanya, membantu bagi yang membacanya. Kalau dia nggak bisa baca, bagaimana nolongnya? Dia nggak baca-baca kok.
Jelas itu. Harus bisa baca Quran. Usahakan kalau malu Iqra datang ya Ustadz di sini. Ya. Datang Ustadz di sini pagi-pagi anak-anak tak ada ba ta ko batak. Ya, Batawa, Betawi. Ya. Pokoknya harus belajar. Ya. Nah, baik, kita kembali ke pangkat. Makanya Nabi Muhammad bersabda, jadi yang azan Hanan itu, Pak. Hakikatnya Allah yang manggil itu. Fi buyutin adzinallahu an turfa. Di rumah Allah diizinkan diangkat namanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang manggil Allah melalui lisan. Manggil mas atau kang saya? Atau om? Hah? Orang Sunda berarti ya? Hah? Sukabumi? Oh, Sukabumi dia. Kalau saya nanti balik papan. Sukabumi mati juga. Balik papan juga mati. Ya. Apa tadi? Ngomong apa tadi saya? Sukabumi akang tadi ya. Lupa saya ngomong. Ya. Yang azan beliau hakikatnya Allah. Hayya 'alas shalah. Sini sholat, sini menyembah aku. Itu yang ngomong hakikatnya Allah melalui lisan Kang Hanan ini. Coba itu. Terhormat kita. Sini kata Allah. Dipanggil Tuhan tak mau. Mau panggil siapa lagi? Malaikat maut, baru mau. Dipaksa. Ya. 5 waktu ini. Makanya kata Nabi, barang siapa dia menjawab azan. Lalu kata Nabi, setelah itu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Apa kata Nabi sampai innaka la tukhliqul mi'ad ya? Kata Nabi, hullat alaihi syafa'ah. Dia berhak mendapat syafaat, kata Nabi. Hadis lain mengatakan wajabat alaihil jannah. Wajib dia masuk surga. Yang begini-gini nih Pak, jangan tinggalkan ini. Ini amalan ringan mendulang pahala ini. Ya, kita ini gak lama-lama. Di dunia kita sebentar Pak. Coba ini orang yang mati ribuan tahun di kuburan. Belum kiamat udah ribuan tahun dia. Kata Nabi, Nabi sudah kasih prediksi. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi tak jauh-jauh dari angka 60-70 kata Nabi. Nabi sudah kasih warning ini. Umatku matinya kalau nggak 60-70, jarang 70 lebih. Yang berusia di sini 50 tahun, 2 kali pilkada lewat. Ya, coba jamaah. Jadi kata Nabi, barang siapa dia berwudu, selesai wudu dia kakinya, dia berkata begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Apa kata Nabi? Dibuka kepadanya 8 pintu surga. Hadis sahih Imam Muslim. Sayang ini. Kalau nggak baca ini sayang ini. Ya Allah, jangan tinggalkan begini, nanti menyesal kita Pak. Nggak panjang kita itu ini. Zikir-zikir begini ini jangan tinggalkan. Bapak ingin tahu. Nanti di akhir, nanti Nabi Muhammad menadain Bapak. Ya. Langsung ditarik Nabi Muhammad, ditarik ke surga. Mau nggak zikirnya? Hah? Mau atau nggak mau? Mau duit nggak? Kalau duit cepat ya. Ya. Kata Nabi apa? Barang siapa mengucapkan kalimat ini 3 di waktu sore, 3 di waktu pagi, nanti ku tandain dia dengan ucapan itu kata Nabi. Aku tanda dia karena zikir itu, ku tarik tangan dia ke surga. Apa itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu saja. Kapan hafal enggak? Raditu billahi rabba wa bil islami, terus wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulan. Ya Pak ya, jangan tinggalkan. Entah kapan kita meninggal nggak tahu kita ini. Maka zikir-zikir ini menolong kita di kuburan, penerang nanti dia. Ya, maka jawab azan. Begitu azan ibu-ibu ya, begitu azan ibu-ibu matikan TikToknya, matiin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hargai Tuhan manggil, tutup. Jawab gitu, dengerin, hayati supaya asyhadu an la ilaha illallah, supaya husnul khotimah meninggalnya. Matiin TikTok, matiin. Ya, suara-suara bunyi, matiin. Televisi nyanyi dangdut, matiin. Radio lagi nyanyi-nyanyi, matiin.
alarm matiin, bayi nangis matiin juga, mati cucunya ntar. Ya, itu pertama itu. Tak bagus bapak sudah soleh, ibu sudah dekat sama Tuhan 5 waktu sholat, begitu azan dicuekin. Tak cantik itu. Bukan nggak boleh, tak bagus. Yang kedua, nah langsung kedua ini. Ini khusus buat laki-laki ya. Ibu-ibu budak aja dulu. Ayyabula qa'iman, pipis berdiri. Nah, itu buat laki-laki atau perempuan? Perempuan ada berdiri nggak ada kan? Laki-laki, bukan nggak boleh. Tak cantik, tak rapi, tak manis, tak soleh. Orang yang dekat sama Tuhan berdiri. Saya tanya bapak, hewan apa yang suka berdiri pipis? Dalam hati aja. Nah, itu tuh. Nah, yang bunyi-bunyi itu. Ya, begini kakinya tuh. Jangan dipraktekkan, takut mirip. Ya, coba. Makanya kita meniru hewan, nggak boleh itu. Pipis berdiri, ada nggak di sini pipis sendiri? Hah? Banyak, oh sama dengan saya. Kadang-kadang ya. Jongkok, kata Aisyah, mangqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fala tusaddiqu. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad pipisnya berdiri, jangan benarkan. La yabulu illa qa'adan. Nabi tak pipis kecuali jongkok dia. Nah, apa sebabnya? Saya sebutkan secara ilmiah. Pertama, kata para ilmuwan, jika orang pipisnya berdiri, pertama dia rawan terkena ISK, infeksi saluran kemih. Tahu sendiri infeksi kan? Bagaimana sakitnya, rusaknya jaringan itu. Yang kedua, kata para ilmuwan, apa terjadi? Apa namanya? Membesar prostatnya. Prostat membesar. Tidak langsung mau kita waktu lama punya kita bisa kanker prostat. Yang ketiga, kata para ilmuwan, kalau dia berdiri di sini agak tegang dan kenceng urat apa aja nih, ototnya kenceng. Kalau dia jongkok itu rileks, kata para ilmuwan, rileks gitu. Urat-uratnya rileks, ototnya rileks. Kalau berdiri tegang gitu, kenceng. Yang ketiga, urinnya tak habis. Kalau dia berdiri urinnya nggak habis. Kalau dia jongkok habis dia tuntas. Tersisa sedikit, lama-lama jadi batu. Dulu teman saya di Mesir begitu. Ya, karena kencing batu dia akhirnya sakit dioperasi. Adik kelas saya di orang Banten sekarang sudah meninggal dunia dia. Tahu nggak kenapa dia meninggal dunia? Kenapa? Karena sudah habis nyawanya. Ya, coba jamaah rahimakumullah. Ya, saya dulu di Mesir itu ada syekh saya itu pakai sorban begitu kak. Ini kan ini putih, sini kan sini merah, ciri khasnya. Bajunya juga gamisnya jubahnya gitu. Iya, saya lihat begini, kok perasaan saya kok kurang manis gitu loh. Syekh jenggot besar begitu, ya. Di sampingnya mahasiswa pipis berdiri juga itu. Saya teringat pepatah, jika guru kencing berdiri, murid kencing ya nggak berlari. Saya lihat masih berdiri situ, nggak berlari. Ya, nah, jadi kita ini bukan tak boleh, ya. Kurang pas, ada orang naik motor ngasih sen ke kanan, tik tik. Kenapa kakimu menjulur juga begini? Nah, perasaan saya kurang sopan kok, saya tak salah atau bapak. Perasaan bapak ya, kok kurang adab gitu ya, kaki. Makanya kaki ini sering membuat kita ini kurang ajar, kurang sopan lah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak suka apa itu selonjoran di depan teman-temannya. Ada selonjoran di sini nggak? Ya, temannya melihat kukunya begitu. Ya, jadi bagaimana bagusnya? Bagusnya dia jongkok. Maksud saya begini, itu urinor punya barat itu. Nggak punya kita itu, toiletnya itu kering pakai tisu. Punya barat, mereka pengen praktis, cepet, tapi nggak sehat. Di Masjidil Haram itu semua kamar mandi Masjidil Haram. Maksud saya begini, kalau bapak melihat urinor, saya mau lihat toilet, masuk ke toilet. Alternatifnya urinor tadi, tempat berdiri. Ya, kalau tak ada kamar mandi lagi terbuka, baru ke situ. Jangan dibalik, pasti berdiri. Penyakit rontok badan ini. Ya. Persis kayak makan ini. Makan berdiri, minum berdiri. Nah, kata Nabi kalau makan duduk, kata Nabi, walaupun ditahan. Ini kondangan kan berdiri sekarang ini.
supaya bisa makan sup ke sana, bakso Malang, apalagi cuanki, sate, apalagi somai, ya nggak bagus. Kata para ilmuwan, jika orang dia makan minum berdiri terjadi 5 hal pada badannya. Pertama, makanan dan minuman masuk ke lambungnya terhempas. Yang kedua, kata para ilmuwan, alat stringer, ada penyaring begini. Kalau kita duduk terbuka dia. Jadi kalau makan itu mengandung formalin, mengandung pengawet, disaring dulu, dibuang ke kotoran sana, saripatinya masuk ke tubuh. Jika bapak ibu berdiri, langsung kantong kemih itu, tak ada saring. Bagaimana gak sakit formalin apa makanan isinya? Ya, terjadi. Yang berikutnya kata para ilmuwan, bahaya terhadap ginjalnya. Bisa nanti dia kalau ginjal sudah susah, ya, penyaring darah, ya, cuci darah 2 kali seminggu coba. Saya lihat ada cuci darahnya enggak? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku dan nggak ada beneran. Saya lihat aku itu bekas apanya itu ya, berombak-ombak kulit ya. Ngeri-ngeri saya lihat sih. Ya, berikutnya ya, merusak jantungnya kata para ilmuwan, itu paling parah. Yang berikutnya merusak paru-parunya, berdiri itu. Duduk kata Nabi, duduk. Makan duduk, minum duduk. Kalau ingin badan kita tak cepat rontok. Ya, baiklah. Saya pikir ini yang penting kita perhatikan. Ketika seseorang sudah soleh kepada Allah, dia tidak boleh pipisnya berdiri dan dia tidak boleh apa? Makan berdiri dan tak boleh juga apa? Tidak menjawab azan. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga sedikit tapi kita bisa mengamalkannya untuk kita teladani perintah Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.